Assalamualaikum teman-teman. It's been a long time, kita nggak ketemu nih. Mohon maaf, banyak sekali kerjaan dan tugas-tugas kampus yang saya harus selesaikan sampai channel kesayangan kita terbengkalai kayak gini. Nah, pada hari ini saya kembali untuk memaparkan sebuah materi atau hasil penelitian saya dalam seminar proposal skripsi. Tentunya ini menjadi tugas terakhir saya untuk dapat memperoleh gelar sarjana ekonomi. Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Penguji, Bapak Tri Endi Ardiansah SEMM selaku dosen penguji pada seminar proposal skripsi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dea Zatira SEMM selaku dosen pembimbing skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya pada seminar proposal skripsi dengan judul Pengaruh Syariah Financial Technology terhadap inklusi keuangan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di kota Tangerang. COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir Desember 2019 dengan laju penyebaran yang sangat masif, khususnya di Indonesia. Laju penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan menerapkan physical distancing dan segala bentuk minimalisasi kegiatan sosial masyarakat. Namun, aktivitas ini memberikan efek domino, khususnya bagi UMKM, mulai dari turunnya pendapatan hingga ancaman gulung tikar. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan inklusi keuangan sebagai upaya menopang UMKM dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Peningkatan inklusi keuangan dilakukan dengan cara menerapkan financial technology, di mana terdapat dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Yang menarik adalah syariah financial technology dinilai lebih unggul dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia melalui bentuk pinjaman yang lebih berfokus ke sektor produktif, di mana dua instrumen potensialnya yaitu peer-to-peer lending dan payment gateway menjadi jenis fintech yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini. Namun, jumlah penyelenggara fintech syariah masih sangat sedikit, sehingga kurang populer dan sulit menjangkau wilayah Indonesia yang luas, dan menjadi timbulnya underbanked atau masyarakat yang belum lengkap akses layanan keuangannya, atau unbanked, masyarakat yang sama sekali tidak memiliki akses keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, saya menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut. COVID-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lalu, pembatasan kegiatan sosial memberikan dampak negatif pada aktivitas bisnis dan perekonomian negara. Lalu, pendapatan pelaku UMKM mengalami penurunan secara drastis. Kemudian, akses permodalan dan dukungan pengembangan bagi UMKM hanya bergantung pada perbankan saja. Lalu, rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Lalu, jumlah penyelenggara fintech syariah di Indonesia masih sangat sedikit. Kemudian, industri fintech syariah kurang dikenal masyarakat Indonesia. Kemudian, perkembangan bisnis peer-to-peer lending di Indonesia kurang maksimal. Kemudian, penelitian dan referensi yang berkonsentrasi pada peer-to-peer lending masih sangat sedikit. Selanjutnya, pengguna layanan keuangan berbasis digital tidak menjamin tercapainya implementasi keuangan yang inklusif. Di mana pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu peer-to-peer lending dan payment gateway, serta pengaruhnya terhadap inklusi keuangan, di mana UMKM yang berada di kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19 menjadi fokus penelitiannya. Rumusan masalah antara lain, apakah peer-to-peer lending, atau payment gateway, atau peer-to-peer lending dan payment gateway secara simultan memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM di kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19, di mana tujuan penelitian yang ingin dicapai mengetahui pengaruh peer-to-peer lending, payment gateway,
peer-to-peer lending dan payment gateway secara simultan terhadap inklusi keuangan UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian antara lain, memberikan pemahaman mengenai pengaruh peer-to-peer lending dan payment gateway terhadap inklusi keuangan UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, seperti penelitian dari Darman tahun 2019 menyatakan bahwa financial technology masih sangat sedikit penelitiannya, sehingga saya ingin ambil bagian menjadi kontributor penelitian financial technology saat ini. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 3 variabel, di mana yang pertama inklusi keuangan sebagai variabel Y dengan indikator yang digunakan yaitu akses, penggunaan, dan kualitas. Lalu X1 yaitu peer-to-peer lending, di mana indikatornya adalah kepercayaan, kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, kualitas pelayanan, kesesuaian, keunggulan relatif, dan persepsi resiko. Lalu yang menjadi X2 ada payment gateway, di mana indikator ukurnya adalah kenyamanan, kemudahan, desain, dan sistem aplikasi. Penelitian ini memiliki penelitian terdahulu untuk menopangnya, antara lain Laurentino Togarlaut dan Dinar Melani Hutaluju tahun 2019, Ladi Wajuba Perini Visabilillah dan Nurul Hanifah 2021, Hanik Fitriani 2018, Indah Rahadian dan Alfica Resitasari 2019, Marini Linawati dan Rezi Eka Putra 2020, Mega Arisya Dewi 2020, Fitri Rusdianasari 2018, dan Inyoman Patra Kusuma 2019. Kerangka konseptual antara lain, fenomena rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia melahirkan sebuah asumsi yang melahirkan juga judul penelitian ini, di mana analisis inputnya yaitu mengukur pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dengan proses-proses analisis beserta instrumennya yang menyebabkan timbulnya hipotesis atau dugaan penelitian. Di mana asumsi tadi juga melahirkan variabel X1 berpengaruh terhadap Y, X2 terhadap Y, lalu X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Di mana output yang dihasilkan adalah kesimpulan dan saran data yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Kemudian outcome yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu rekomendasi kepada UMKM sebagai masukan untuk kontribusi positifnya terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Di mana perumusan hipotesis telah dijelaskan tadi, yaitu ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama, ada pengaruh peer-to-peer lending terhadap inklusi keuangan UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Hipotesis kedua, ada pengaruh payment gateway terhadap inklusi keuangan UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Hipotesis yang ketiga, ada pengaruh peer-to-peer lending dan payment gateway terhadap inklusi keuangan UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Di mana pendekatan penelitian dalam penelitian saya kali ini adalah kuantitatif dengan hipotesis asosiatif menggunakan data cross-section dan industri UMKM sebagai fokusnya. Dengan waktu penelitian selama 6 bulan terhitung dari Februari sampai September dan sampel 100 pelaku UMKM yang berada di Kota Tangerang. Lalu pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, kuesioner, dan observasi dengan data pendukung yaitu dari OJK, ALFSI yang merupakan wadah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan Dinkop UKM Kota Tangerang. Dan yang terakhir, analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi berganda, dan uji hipotesis. Demikian pemaparan seminar proposal skripsi saya pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Tri Endi Ardiansah SEMM, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan hasil penelitian saya dalam seminar proposal skripsi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua yang sedang menjalankan perkuliahan, atau semoga pemaparan materi saya dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang dilanda musibah, yaitu pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Fadilah. Bye.